Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalat, nomor rekening 30102155555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Dan pada kesempatan ini insya Allah sesuai dengan permintaan panitia kita akan bahas mukjizat Al-Quran. Maka dengan berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan dan menjadikannya sebagai tambahan amal soleh kita insya Allah, serta menjadi penyebab kita mendapatkan keutamaan majelis ilmu, serta juga menjadi penyebab pengampunan dosa terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan karena kita sedang beramal soleh. Allah mengatakan bahwasanya amal-amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa, dan kita berharap tentunya ini adalah salah satu amal soleh kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan bahas teman-teman sekalian materi kita ini bermula dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat seorang mukmin menyebutkan atau seorang muslim menyebutkan Allah, maka kira-kira apa yang terlintas di benak Anda? Jawaban sederhana, dia adalah pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau oleh tidak terjangkau oleh mata kita. Itulah Allah. Dia pencipta, dia pemilik, dia penguasa, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Dan kita hidup serta meninggal dan berjuang di atas kalimat La ilaha illallah, yang artinya La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan di langit, di bumi yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan ini konsep dasar dulu, pondasi bahasan kita ini. Saya ingin teman-teman sekalian agar bisa mengenal dan lebih memposisikan Al-Quran pada kedudukan yang sebenarnya, maka Anda coba mengenal dulu pemilik Al-Quran itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa Anda buka dalam Al-Quran surah Ar-Rum, surah nomor 30, ayatnya ayat 40. Saya berharap teman-teman pada kesempatan ini banyak membuka aplikasi Al-Quran, karena memang kita sedang membahas tentang mukjizat Al-Quran. Bermula daripada surah Ar-Rum, surah nomor 30, ayat 40, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Huwallazi khalaqakum, thumma razaqakum, thumma yuhyikum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Saya ulangi, Huwallazi khalaqakum, thumma razaqakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalika min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Artinya dari tidak ada menjadi ada. Semua kita, semua manusia, semua jin, semua hewan-hewan, semua tumbuh-tumbuhan, semua yang kita lihat di muka bumi ini, air, awan, langit, matahari, bintang-bintang, segalanya. Dia menciptakan kalian semua. Dialah yang telah menyiapkan rezeki buat kalian. Artinya sesuatu yang membuat roda kehidupan bisa berjalan. Dialah yang mematikan kalian. Anda pernah lihat hewan mati? Anda pernah lihat manusia meninggal? Yang tadinya bisa beraktivitas, tiba-tiba sudah tidak bisa beraktivitas? Allah yang mematikan mereka. Itu depan mata kita bisa saksikan. Dan dia juga yang menghidupkan kalian. Anda pernah lihat ada hewan yang baru dari telur, misalnya ayam menetas telurnya lalu menjadi hewan, yang tadinya cair Anda bisa goreng telur tersebut. Kemudian setelah itu Anda bisa juga membesarkan ayam tersebut, lalu kemudian Anda sembelih, Anda makan lagi dagingnya. Terus begitu pola. Coba sentuh secara keimanan teman-teman. Jangan hanya sekedar, oh ini ayam saya pengen makan, selesai. Ya, mirip juga dengan buah-buahan. Siapa yang menata teman-teman sekalian anggur di tangkainya dengan begitu rapi? Siapa yang menata? Tentu dengan cita rasanya, dengan warnanya yang indah, ungu, hitam, merah, ya, atau lebih kepada merah, hitam, hijau, ya, pisang, warna kuning yang indah, tertata dengan rapi, ya, biasa dikatakan dengan
pisang yang tersisir, ya, tersusun seperti sisir yang rapi, durian, manggis, dan segala macam buah-buahan yang lainnya. Dengan beragam macam warna, rasa, dan seterusnya. Ya. Maka Anda lihat semua itu, dari tidak ada menjadi ada. Dari biji yang kering bisa tumbuh menjadi pohon dan hidup. Tidak pernah ada yang mengaku menciptakan, menghidupkan, mematikan seperti Allah. Tidak ada. Siapa kira-kira yang mengaku sebagai Tuhan di muka bumi ini? Kemudian Anda coba tanyakan apa yang dia ciptakan. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dan dia punya kerajaan yang sangat besar. Wilayah kekuasaannya seluruh Afrika. Bahkan menjangkau ya, setengah bumi ini kurang lebih. Dikuasai sama Fir'aun. Ya, ini kurang lebihnya. Ya. Makanya dia sombong, dia mengaku sebagai Tuhan. Dia sendiri ikut sistem mau tidak mau. Malam tiba dia istirahat, siang dia beraktivitas. Dia juga mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan dia menjadi raja, dan dia menikah, dan dia pun meninggal. Ya. Dia pun haus, maka dia butuh dengan air. Tentu kalau Tuhan tidak butuh dengan ciptaannya. Dan tidak pernah Fir'aun berani mengatakan, saya yang membuat air ini. Saya yang membuat oksigen yang kalian hirup itu sehingga kalian bisa hidup. Begitu juga dengan kisah sebelumnya yang Allah gambarkan tentang Namrud. Raja zalim yang hidup di zaman Ibrahim alaihissalam. Anda tinggal ketik di Google peninggalan Raja Namrud di Babilonia. Akan kelihatan. Masih tertinggal puing-puing peninggalannya. Fir'aun, Anda bisa melihat muminya sampai sekarang. Ramses yang kesekian yang telah ditenggelamkan oleh Allah SWT di masa Musa alaihissalam. Masih ada fakta-faktanya semua. Dan mereka pun yang mengaku, dua-duanya ini mengaku Tuhan, tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Mereka pun mati. Tidak pernah ada yang mengaku seperti ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, apakah ada sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah, atau kalian partnerkan dengan Allah, patung-patung kah, pohon, keramat kah, syaitan, jin kah, yang bisa melakukan itu, sesuatu dari itu, kecil saja. Contoh misalnya anggur kalau sudah dipetik dari tangkainya, bisa nggak dia tancapin kembali? Pisang yang sudah dikupas, bisa nggak dia tempel kembali, melekat seperti awal? Dan seterusnya. Maka Allah mengatakan maha suci dan maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Subhanallah, kalimat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, kalimat meringkas semua pertanyaan yang membuat manusia bingung. Karena dengan melihat ke langit, melihat ke bumi, melihat ke kedalaman lautan, apapun terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata dia, apapun yang dia bisa rasakan, ya, dari senang, sedih dan segala macam. Kalimat kuncinya la ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakan semua itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain, Anda bisa lihat surah Ghafir atau surah Mu'min. Surah nomor 40 ayat 64. Yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat tayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Ya. Surah Ghafir atau surah Mu'min, surah nomor 40 ayat 64. Mudah-mudahan Anda sudah bisa buka dan saya terjemahkan. Allah lah yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu qarar. Tetap, tidak goyang, tidak goncang. Bisa dibangun di atasnya. Bisa berjalan di atasnya, bisa bercocok tanam, bisa diambil hasilnya. Dan menjadikan untuk kalian langit sebagai bangunan. Kita bisa saksikan langit yang begitu besar. Dan telah membentuk kalian dengan sesempurna bentuk. Alis seperti ini, mata seperti ini, hidung, mulut, dan seterusnya. Ya. Allah mengatakan itu. Dan telah memberikan kalian rezeki dari yang baik-baik. Allah membuat hidung kita suka dengan bau wangi. Mata kita melihat dengan warna yang indah, suka melihat warna yang indah. Penataan yang rapi, telinga kita suka mendengarkan suara yang merdu. Yang thayyibat, yang baik-baik. Allah buat itu dan Allah buat kita tidak suka
dengan suara yang bising, warna yang gelap, pemandangan yang kotor ya. Allah buat semua itu. Lalu Allah mengatakan, "Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin." Itulah Tuhan kalian Allah, maka maha berkah Allah, Tuhan alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan semua itu tentang dirinya. Ya. Dan Allah membantah teman-teman sekalian semua yang disembah selain Allah. Semua, tidak terkecuali. Batu, keramatkah, seperti orang-orang Quraisy menyembah patung-patung. Sekarang orang Hindu, orang Buddha banyak menyembah patung. Ya. Sebagian orang-orang Nasrani menyembah patungnya Isa alaihissalam. Ada orang menyembah pohon keramat, ada orang menyembah syaitan. Semua itu kedustaan yang dikarang-karang. Mereka tidak punya apa-apa sama sekali. Mereka juga makhluk Allah. Coba perhatikan baik-baik dalam surah Al-Ankabut. Surah nomor 29 ayat 17. Surah nomor 29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu adalah berhala-berhala dan kalian menciptakannya dusta. Bohong ini. Dikarang-karang. Patung yang dibuat dia yang lukis, dia yang gambar, dia yang warnain, dia yang pikul, dia yang berikan nama. Pada saat rusak dia perbaiki lalu dia panggil Tuhan. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu 'indallahi rizqa wa'budu washkuru lah. Sesungguhnya yang kalian sembah semua selain Allah itu tidak bisa memberikan untuk kalian atau tidak memiliki rezeki yang kalian butuhkan. Maka hanya cari rezeki itu dari Allah dan sembahlah dia. Tunduklah padanya dan bersyukurlah atas nikmat yang telah Allah berikan. Ilaihi turja'un. Kepadanya kalian akan dikembalikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita berfikir supaya kita mengenal dirinya. Tentu kalau kita mau bahas ayat ini panjang atau ayat-ayat seperti ini banyak sekali ya. Anda bisa kembali ke ceramah kami di playlist YouTube. Anda bisa nonton judul ceramah Kenalilah Tuhanmu Engkau Akan Bahagia, Saudaraku Ini Adalah Rahasia Rezekimu. Kemudian ada juga judul yang lain, Saudaraku Ini Adalah Pondasi Agamamu. Ya. Dan cukup banyak judul-judul ceramah yang lain yang bisa Anda dengar tentang masalah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya cuma datangkan di pembukaan kita ini supaya kita tahu Al-Quran itu punya bobot teman-teman. Bukan buku seorang profesor, bukan buku seorang penulis novel yang bestseller kemudian habis masanya, tidak. Dia adalah kalamullah, perkataan Allah. Perhatikan, kita tutup dengan ayat ini di pembukaan kita ya. Dalam surah Qaf, surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11. Surah Qaf, surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka melihat ke langit di atas kepala mereka? Bagaimana kami membangunnya, kami menghiasinya dan tidak ada sedikit pun retaknya, celah kekurangannya. Coba lihat ke langit, angkat kepala kita. Kita berada dimanapun di negara di muka bumi ini akan begini langitnya. Begitu besarnya bangunan itu, masih ada manusia yang memungkiri tentang keberadaan Tuhan. Lalu siapa yang membuat langit itu? Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi kami hamparkan dan kami tancapkan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan ya dari setiap tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, sebagai peringatan ya, sebagai ilmu, bahan renungan bagi semua hamba yang cerdas. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit hujan yang air yang penuh dengan berkah, maksudnya hujan. Maka dengannya kami tumbuhkan kebun-kebun dan biji-bijian. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Begitu pula dengan pohon kurma yang memiliki mayang. Mohon maaf, ini bukan terjemahan letterlet di terjemahan seperti aplikasi Anda ya. Ini saya coba terjemahkan supaya mudah difahami langsung ya. Rizqan lil ibad, semua itu Allah siapkan untuk rezeki bagi hamba-hamba.
Wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Dengan air hujan itu juga kami hidupkan negeri yang sudah mati, maka begitulah kalian akan dibangkitkan. Dan sekian banyak saya katakan tadi ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah pengenalan tentang Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin bahas ini panjang lebar, ya. Tapi saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian supaya Anda memahami bobot daripada Al-Quran. Karena masih banyak orang hanya sekedar simbolik. Beli Al-Quran dipajang saja. Diranjang antara dia sama istrinya. Kenapa? Al-Quran yang penting dikatakan ada tanda-tanda kalau dia muslim. Atau mengusir syaitan. Ya. Tanpa dibaca. Fisiknya saja. Ini pemahaman yang keliru. Ya. Kita ingin teman-teman selesai materi ini betul-betul seperti judul kita, Mukjizat Al-Quran. Artinya Al-Quran betul-betul menjadi sesuatu yang ajaib dan sesuatu yang luar biasa yang bisa mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Ya. Nah, memang betul-betul Al-Quran itu subhanallah bisa mengubah orang yang pelit menjadi dermawan, orang yang bodoh jadi pintar, orang yang penakut jadi pemberani. Memang berubah total. Dan itu yang terjadi pada kisah para sahabat ridwanullahi alaihim. Kita kembali kepada Al-Quran, teman-teman sekalian. Al-Quran kalau dari sisi etimologi, itu berarti bacaan. Bacaan. Artinya memang Quran, dari qara'a yaqra'u, Quranan artinya bacaan. Ya. Berarti memang Al-Quran itu untuk dibaca. Tidak akan bisa Anda dapatkan fungsinya tanpa Anda baca. Baca. Kemudian dikembangkan dengan merenungi maknanya, menghafalkan dan mengamalkan isinya. Dari sisi terminologinya atau istilahnya adalah kalamullah, kalam Allah, perkataan Allah yang maha suci, yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis di mushaf, ya seperti kita bisa pegang sekarang, dan diriwayatkan secara mutawatir, bersambung sehingga benar riwayatnya, serta membacanya adalah ibadah. Membacanya adalah ibadah. Proses turunnya Al-Quran melalui beberapa proses tentunya ya. Yang pertama, malaikat memasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Seperti yang Anda bisa lihat dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 51. Surah nomor 42 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Innahu aliyyun hakim. Dan tidak mungkin bagi seseorang manusia pun bahwa Allah akan berkata-kata dengannya kecuali dengan perantara wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin Allah apa yang dia atau Allah kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Itu ayat 51. Ayat 52-nya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu atau Al-Quran, wahai Muhammad, dengan perintah kami. Sebelum Al-Quran itu, kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab atau Al-Quran. Dan tidak pula mengetahui apa itu iman. Tapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami tunjuki dengan siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kita baca 3 ayat ya, 51 sampai 53. Jadi ini akhir ayat surah Asy-Syura karena dia 53 ayat. Ayat 51 sampai 53. Allah mengatakan ayat terakhirnya 53-nya, Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur. Yaitu jalan Allah yang kepunyaannya lah, N-nya besar kata ganti Allah, segala apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengutus malaikat. Ya, sebagaimana dijelaskan tadi. Ya. Kemudian, ya cara yang kedua, malaikat menjelma
jadi manusia dan menyampaikan dalam bentuk kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Ini cukup banyak kasusnya. Cukup banyak kasusnya. Bagaimana pada saat Jibril alaihissalam datang kemudian mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam beberapa riwayat sahih, riwayat Bukhari. Kalau di bulan Ramadan Nabi SAW belajar Al-Quran dari Jibril. Yang ketiga, malaikat datang dalam rupa aslinya dan menyampaikan wahyu. Ya. Seperti kasus Jibril datang dalam bentuk rupa asli malaikat yang memiliki 600 ekor sayap. Allah ceritakan dalam surah An-Najm. Surah nomor 53 ayat 13 sampai ayat 14. Ya. Saya ulangi dari awal saya. Ayat 1 sampai ayat 13 atau 14-nya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir surah An-Najm. Surah nomor 53. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Maksudnya pada saat hilang dia tidak kelihatan karena terangnya matahari. Ya. Bagaimana itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawan kalian Muhammad ini tidak sesat dan tidak pula keliru. Karena orang-orang Mekah mengatakan ini orang ngarang-ngarang, ini sihir, ini cerita dongeng. Maka Allah membantai itu. Di ayat 3-nya wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia tidak dan tiada yang diucapkan itu, maksudnya Al-Qur'an, menurut kemauan hawa nafsunya. Ayat 3, ayat 4-nya in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Jadi Allah berikan kepada dia. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Ya. Jadi sini sekaligus memberikan gambaran bagaimana malaikat Jibril memasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Jibril menjelma jadi manusia, ya. Kemudian mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian malaikat berubah datang dalam bentuk rupa aslinya. Ini semua sebenarnya ada gambaran dalam surah An-Najm ini. Tapi kita sedang titik beratkan poin nomor 3, malaikat datang dalam rupa aslinya. Lalu dikatakan allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Itu ayat 5. Ayat 6-nya dzu mirratin fastawa, yang mempunyai akal yang cerdas. Ya. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Rupa asli malaikat. Ayat 7-nya wahuwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Maksudnya di langit. Nampak oleh Nabi SAW tapi sangat besar gitu. Ayat 8-nya thumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat kepada Muhammad lalu bertambah dekat lagi. Ayat 9-nya fakana qaba qausaini aw adna, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Ayat 10-nya, fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu dia, Jibril, menyampaikan kepada hamba Allah, Muhammad SAW, apa yang telah Allah wahyukan. Ayat 11-nya, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW betul-betul nyata menyaksikan malaikat. Kalau kita masih ditutup mata kita akan lihat malaikat pertama kali nanti pada saat meninggal dunia, ya. Ruh dicabut, dan kita melihat malaikat rahmah kalau orang beriman, malaikat penyiksa kalau orang kafir, wa na'udzubillah. Ini sudah saya ceritakan panjang lebar di masalah kematian tentunya. Jadi Nabi Muhammad SAW membenarkan apa yang dilihat itu dan nyata. Ayat 11, ayat 12-nya, afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian wahai kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Ayat 13-nya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan pastikan bahwasanya sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa asli pada waktu yang lain lagi. Ayat 14-nya, inda sidratil muntaha. Di sidratil muntaha, ini pada saat kejadian Isra dan Mi'raj. Yang kedua kali Nabi Muhammad SAW menyaksikan Jibril dalam bentuk asli. Kalau Anda bertanya, lalu kapan yang pertama Ustaz? Pada saat menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira, Jibril datang dalam rupa manusia. Ya, dalam hadits Bukhari dijelaskan, kemudian menyampaikan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, sampai 5 ayat kurang lebih. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu turun di Gua Hira. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketakutan pada saat itu karena tengah malam dan ada orang datang tidak dikenal tiba-tiba memeluk beliau lalu menyuruh membaca ini. Sudah saya panjang lebar sampaikan dalam kajian Sirah Nabawi tentang prosesi itu, ya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW lari turun dari Gunung Hira, ya, dari Gua Hira, dari Jabal Nur atau Gunung Nur di Mekah, karena ketakutan. Begitu turun, pas tiba di padang pasir yang luas, di situ Jibril alaihissalam datang dalam bentuk aslinya,
Sebagai malaikat dalam hadis Bukhari dikatakan lalu dia mengatakan, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Wahai Muhammad, aku adalah Jibril, engkau adalah utusan Allah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua kali pada saat Jibril AS mengantar Nabi Muhammad SAW ke langit untuk menerima perintah sholat 5 waktu, pas tiba di Sidratil Muntaha, pembatas antara Allah dengan hamba-hambanya, maka Jibril berubah menjadi wujud asli lagi, menjadi malaikat. Ini yang diceritakan dalam surah An-Najm. Dan itu dekat sekali dengan surga. Ya. Di ayat 14 tadi tentang Jibril berubah jadi wujud asli. Ayat 15-nya Allah menggambarkan, Indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Dekat Sidratul Muntaha itu. Ya. Jadi ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan masalah hal tersebut. Bisa juga dalam hadis Bukhari diceritakan mekanisme yang keempat Al-Quran turun, yaitu wahyu yang turun seperti gemerincing suara lonceng, dan ini yang paling berat yang disampaikan atau yang diterima oleh Nabi SAW. Ya. Ini yang paling berat oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kemudian ini seringkali kalau ada kejadian-kejadian, maka Nabi SAW ke samping atau menyendiri, kemudian beliau merasa keringatan, lalu kemudian beliau mendengarkan suara gemerincing ya, lonceng, lalu kemudian beliau menerima wahyu. Cukup banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini, nanti akan kita jelaskan insya Allah di masalah kisah ifk, tentang keajaiban Al-Quran nanti ya, atau fitnah yang disebarkan oleh kepala orang munafik di Madinah tentang berzinanya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini tidak benar tentunya, ini kebohongan gitu. Baik, hikmah turunkan Al-Quran secara beransur-ansur juga ada teman-teman sekalian. Ya. Al-Quran tidak turun langsung seperti Taurat dalam 40 hari, langsung diterima semuanya oleh Musa AS. Tapi Nabi Muhammad SAW menerima secara beransur-ansur. Al-Quran turun beransur kurang lebih 22 tahun, ya, 2 bulan, dan 22 hari. Sebagiannya ahli sejarah dan ulama menyimpulkan 23 tahun. 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah. Ya. Nah, fase Mekah dikenal dengan Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah, atau dari kota, turun di kota Mekah. Dan fase yang 13 tahun ya, fase 10 tahun di Madinah dikenal dengan Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah. Ya. Semua itu tujuannya agar mudah dimengerti dan juga dihafal dan diamalkan isinya. Ya. Juga terjadi prosesi nasikh dan mansukh, artinya ada ayat yang menghapus dan ada ayat yang dihapus. Allah SWT turunkan beberapa ayat, kemudian Allah hapus setelah itu dengan ayat yang lainnya. Ayat-ayat Makkiyah, teman-teman sekalian, lebih banyak daripada ayat Madaniyah, karena memang 13 tahun ya di Mekah, sementara Madinah cuma 10 tahun, kurang lebih dari 30 juz Al-Quran, 19 juz itu Makkiyah. 19 juz Makkiyah. Ada kurang lebih dari 114 surah. Ya, semua total Al-Quran kan 114 surah. 86 surah itu Makkiyah. 86 surah Makkiyah. Dan kurang lebih jumlah ayatnya 4.780 ayat. Ya, ini yang turun semua di Mekah. Ya. Dan rata-rata ayat-ayat pendek. Surah-surah pendek. Ya. Dan ayatnya umumnya dimulai dengan ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Ya. Tentang masalah keimanan, tentang masalah ancaman dan pahala, kisah umat-umat terdahulu ini umumnya terdiri berhubungan dengan masalah. Ini termasuk mukjizat Al-Quran karena menggambarkan tentang kisah-kisah sebelum kita. Dan itu terbukti. Tadi sudah saya kasih gambaran tentang Namrud misalnya. Anda tinggal buka, ketik di Google peninggalan Namrud akan kelihatan. Patungnya, istananya, peninggalan-peninggalan kerajaan dia lah. Supaya menjadi pelajaran bagi manusia. Allah bisa saja memusnahkan, tapi Allah membuat itu kekal supaya kita bisa, ya, atau Allah jaga supaya kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Begitu juga tadi Fir'aun. Ya, Anda bisa kunjungi langsung sampai sekarang di museum ya, di Kairo, muminya, atau Anda bisa ketik di Google, Anda bisa lihat gambarnya, Anda bisa saksikan. Saya bahkan pernah masuk ke ruangannya langsung dan membawa jemaah pada saat itu ya. Kami kebetulan ada umrah plus Mesir di Uhud Tur, maka kami mengajak ke sana. Jadi ada fakta-fakta kelihatan gitu. Kemudian Madaniyah, karena tadi kan Al-Quran 30 juz ya, 19 juz di Mekah. Sisanya berapa? Kalau 30 kurang 19, 11. 11 juz ini di Madinah. Jadi 11 juz di Madinah. Dan tadi kalau Mekah itu 86 surah, maka sisanya kalau kita 114 kurang 86, ada 28 surah Madaniyah. Ya. Dan
Ayat Al-Quran jumlahnya 6.236 ayat, 6.236 ayat, 4.780 Mekah, maka sisanya Madinah adalah 1.456 ayat. 1.456 ayat ya. Maka ini semua jumlah Al-Quran. Jadi saya simpulkan jumlah ayat Al-Quran 6.236, turun di Mekah ya 4.780, di Madinah 1.456, di Mekah 86 surah, sementara 28 surah di Madinah, dan 19 juz semuanya di Mekah, 11 juznya di Madinah. Ya. Al-Quran cukup banyak memiliki nama-nama, ada Al-Quran, ada Al-Kitab, ya, ada Al-Furqan, ada Al-Zikr. Banyak ya. Al-Quran punya bacaan, ya. Kemudian Al-Kitab juga sama, kitab rujukan, ya. Kemudian Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Ya, itu Allah sebutkan surah Al-Furqan sendiri ya, ada surah Al-Quran. Kalau tentang bacaan Anda bisa lihat dalam surah Al-Qiyamah, surah nomor 75 ayat 17 sampai 18. Ya. Atau kalau Al-Kitab ada dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 2. Ada Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 25, surah nomor 25 ayat 1. Kemudian Az-Zikir, pemberi peringatan atau peringatan dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 9. Ini semua menggambarkan nama-nama Al-Quran. Al-Quran juga dibagi oleh para ulama secara surah ya, menjadi beberapa bagian, ya, kurang lebih ada 4 bagian ya. Yang pertama dikenal dengan sab'u tiwal, atau 7 surah panjang. Sab'u tiwal, ya, 7 surah panjang itu yang pertama adalah Al-Baqarah, surah nomor 2, kemudian Al-Imran, surah nomor 3, An-Nisa, surah nomor 4, Al-A'raf, ya. Kemudian Al-An'am, Al-Ma'idah dan Yunus. Ya. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, ya, kalau berurut ini Al-Ma'idah, kemudian Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Yunus. 7 surah ini dikenal dengan Sab'u Tiwal, 7 surah panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, ya, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Yunus. 7 surah ini dikenal dengan Sab'u Tiwal. Ya. Kemudian yang kedua Al-Ma'un. Al-Ma'un. Al-Ma'un ini maksudnya surah yang terdiri dari 100 ayat. Seperti surah Yusuf. Ya. Hud. Ya. Ini surah-surah yang sekitar 100-an ayat. Yang ketiga Al-Mathani, yang kurang dari 100 ayat, seperti Al-Anfal, Al-Hijr. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat Al-Mufassal, atau surah-surah pendek seperti Ad-Duha, Al-Ikhlas. Nah ini ulama bagi seperti itu kurang lebih dari 4 bagian. Sab'u Tiwal, 7 surah panjang. Kemudian Al-Ma'un, surah yang terdiri dari 100 ayat. Al-Mathani, surah yang kurang dari 100 ayat. Kemudian Al-Mufassal, surah-surah pendek. Ya. Al-Quran ini teman-teman sekalian, agar Anda bisa memahami tentang dahsyatnya Al-Quran ya, saya minta teman-teman tolong ayat ini selalu renungi. Surah Ar-Ra'd, dibuka surah nomor 13 ayat 31. Surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ulangi kembali, tolong dibuka ya. Surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Walillahil amru jami'an afalam yai'asil ladhina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a. Wa la yazaluna alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun au tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Dan sekiranya ada satu bacaan atau kitab suci yang dengannya, dengan bacaan itu, gunung-gunung dapat digoncangkan. Gunung yang kokoh bisa goncang, meledak, meletus, ya, hancur. Atau bumi jadi terbelah, bumi terbelah. Atau orang yang sudah mati dapat berbicara, maka tentu itu adalah Al-Quran. Ya. Sebenarnya segala urusan, kata Allah, adalah kepunyaan Allah. Maka tidaklah
orang-orang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia bisa beriman, tentu Allah akan memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka. Sehingga datanglah janji Allah, sungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Dari ayat ini Anda kalau renungi baik-baik, Anda tadabburi, Anda akan renungi Anda yang beriman kepada Allah dan Al-Quran dalam keadaan benar. Dan Allah akan terus memberikan cobaan-cobaan kepada orang-orang kafir di sekitar rumah mereka, agar mereka sadar dan mereka kembali dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saksi bahasan kita di potongan awal ayat ini, yaitu kalau seandainya ada satu kitab suci yang bisa membuat gunung-gunung tergoncang, bumi terbelah, orang mati berbicara, maka pasti itu adalah Al-Quran. Dalam ayat lain, Allah memperlihatkan bagaimana mukjizatnya Al-Quran, bagaimana keajaiban Al-Quran. Surah Al-Hasyr, surah nomor 59, ayat 21. Surah nomor 59 ayat 21 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an itu kepada sebuah gunung yang manusia lihat bisa dengan mata kepala, cari gunung yang terbesar di muka bumi Anda lihat bagaimana besarnya. Di Indonesia cukup banyak Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran gunung ini. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran pada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Karena mereka tahu itu adalah kalamullah. Dan perumpamaan-perumpamaan ini atau perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Al-Quran ini teman-teman sekalian bukan main-main. Kitab yang turun dari langit dari Sang Pencipta Allah. Renungi ayat-ayat ini. Surah An-Naml, surah nomor 27 ayat 6. Setelah mendengarkan bagaimana dahsyatnya gunung bisa hancur, bumi bisa terbelah, orang mati bisa berbicara dengan Al-Quran. Ya. Dalam surah An-Naml Allah menggambarkan kalau memang betul ini turun dari Sang Pencipta Allah. Dan makhluk Allah tahu tentang masalah itu. Air, api, semua tumbuh-tumbuhan, hewan tahu Al-Quran itu. Ya. Sebagian besar manusia yang kufur sebagian kecil dari manusia yang tidak mau baca Quran, yang tidak mau beriman kepadanya. Ya. Dalam surah An-Naml surah nomor 27 ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya kau benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sesungguhnya kamu hai Muhammad benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah. Langsung dari Allah. Dalam surah Al-Insan, surah nomor 76, yang berbicara tentang kita, tentang manusia Al-Insan. Ayat 23 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan beransur-ansur. Lalu Allah memastikan siapa yang belajar Al-Quran, Allah akan mudahkan dia untuk bisa belajar. Allah akan mudahkan dia untuk bisa membacanya, menghafalnya, memahami maknanya, menerapkan dalam hidupnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ar-Rahman, surah nomor 55 ayat 1 sampai ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Al-Quran ini juga Allah bantah kalau ada yang mengatakan ada tambahan ayatnya, ada sebagiannya, atau bahkan semuanya dari selain Allah. Allah sebutkan dalam surah Yunus, salah satu dari 7 surah yang panjang tadi ya. Surah nomor 10 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Ya. Maksudnya adalah Al-Quran menjelaskan secara rinci hukum-hukum yang telah disampaikan dalam Al-Quran itu sendiri. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Dan ini bukan buku bestseller yang Anda boleh punya pilihan mau baca atau tidak. Ini kitab dari Sang Pencipta Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala untuk memastikan lagi bahwasanya adalah milik Allah,
Dan Allah memang ya selalu menjaga Al-Quran. Allah menantang semua jin dan manusia. Coba datangkan seperti Al-Quran. Dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 88 Allah berfirman. Surah Isra, surah nomor 17 ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan hai Muhammad, tantang semua mereka jin dan manusia tidak terkecuali. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lainnya. Dan ini ayat sudah turun dari 1400 tahun yang lalu. Belum pernah ada yang bisa dan tidak akan pernah ada yang bisa untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Keajaiban yang luar biasa. Oleh karena itu teman-teman hidup bersama Al-Quran. Jadilah orang-orang yang menguasai, yang menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, pedoman hidupnya. Saudaraku seiman, setelah Anda tahu bahwasanya Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, dan Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, maka harusnya kita memahami lebih dalam lagi seperti apa fungsi Al-Quran. Yang pertama teman-teman sekalian diimani. Ya. Allah menyebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran tentang perintah untuk beriman kepada Al-Quran itu sendiri. Artinya betul ini dari Allah dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memastikan agar setiap orang dianjurkan untuk beriman. Beriman artinya meyakini dari Allah, kemudian dia membacanya lalu dia menerapkan dalam hidupnya. Ya, itu namanya beriman. Anda bisa lihat misalnya di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 dalam Al-Quran. Ya. Kita bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 1, ayat 2 ya. Allah mengatakan alif lam mim. Alif lam mim ini adalah huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya. Lalu Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran atau Alkitab, tidak ada keraguan padanya. Semuanya mukjizat. Dari awal ayat, dari satu potongan hurufnya sampai akhir hurufnya. Semua informasinya akurat. Tidak ada keraguan padanya. Untuk apa? Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mereka yang mau mengenal Tuhannya, patuh pada Tuhannya, maka mereka dapat jadikan Quran sebagai petunjuk. Siapa mereka yang bertakwa? Allah sebutkan ciri-cirinya. Di ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Allah, malaikat, surga dan neraka, kehidupan alam barzah. Mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ayat 4-nya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Serta mereka yakin akan kehidupan akhirat. Di ayat 5-nya Allah mengatakan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tapi ini sangat kuat hubungannya, relevansinya dengan ayat 2-nya dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab ya. Al-Quran yang tidak ada keraguan dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu ya. Jadi Allah jelaskan itu. Kemudian juga dalam surah Imran, surah nomor 3 ayat 3. Surah setelahnya. Ini tentu banyak ya, tapi saya akan ambil pilih-pilih saja. Ya. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia telah menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya. Membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan juga Taurat dan Injil. Jadi Allah memastikan memang Al-Quran ini turun dengan benar dari Allah SWT untuk diimani tentang ya. Dan cukup banyak tentunya ayat-ayat Al-Quran ya. Di antaranya Anda bisa lihat juga surah Yunus, surah nomor 10 ya. Ayat 1-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra inilah ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Yang mengandung hikmah ya. Jadi kita harus imani tentang keberadaan. Dan cukup banyak. Ada surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 1. Ada Al-Kahfi 18, surah nomor 18 ayat 1. Ada Toha, surah nomor 20 ayat 1 sampai ayat 6. Ada surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 1. Al-Furqan ayat 25 ayat 1.
surah nomor 25 ayat 1 ini semuanya ada. Tapi tidak mungkin kita bahas semua karena melihat waktu ya. Fungsi yang kedua, selain yang pertama diimani, yang kedua adalah membaca dan tadabbur. Baca. Dan Al-Quran memiliki 4 hak dari kita, yaitu membacanya walaupun kita tidak mengerti maknanya. Lalu mengkhatam dan berurut dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus ya sampai selesai An-Nas. Kemudian yang kedua tadabbur. Tadabbur itu tidak harus berurut, kita pilih 10 ayat per hari lalu kita renungi maknanya. Ya. Anda bisa gabungkan antara membaca Al-Quran setiap harinya sampai Anda mengkhatam, Anda ulangi dan Anda renungi lagi maknanya, itu juga bagus. Ya. Kemudian yang ketiga, menghafal. Ini juga sama, tidak harus berurut dari awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas, tapi boleh Anda pilih surah yang Anda suka, dan Anda boleh mulai berapa ayat pun Anda inginkan. Para sahabat tidak melewatkan setiap hari 10 ayat. Yang terakhir, yang keempat, mengamalkan isinya. Ya. Nah, kalau dalam membaca, ini banyak sekali perintah Al-Quran ya. Jadi tidak boleh kita pajang-pajang saja. Cuma tahu ini Al-Quran. Ada orang beli Al-Quran dari awal beli karena tertarik sama covernya sampai Quran itu. Sampai dia meninggal, cucunya cuma mengenang, oh ini Qurannya nenek saya atau kakek saya dulu. Nggak dibaca. Nggak ada gunanya. Kalau Anda fikir fisik Al-Quran bisa mengusir syaitan, ini pemahaman yang perlu diluruskan. Ya. Anda kalau tidak bisa tidur malam hari, coba ambil mushaf Al-Quran lalu baca. Anda bisa mengantuk. Ada syaitan yang godaan dari situ. Ya. Dia akan berfungsi kalau Anda baca. Anda amalkan. Jadi bukan cuma dipajang. Ya. Allah memerintahkan untuk membaca dan tadabbur ini atau merenungi makna-maknanya dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyadhakkaru ulul albab. Surah Shad, surah nomor 38 ayat 29. Inilah sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan dari Allah, pencipta langit dan bumi, kepadamu, hai Muhammad, dengan penuh berkah. Berkah. Mencukupi. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, renungi. Dan supaya mereka mendapatkan pelajaran. Mendapat pelajaran ya, bagi orang-orang yang mau berfikir. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 82, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran itu? Membaca, merenungi maknanya. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang sangat banyak di dalamnya. Dalam surah Muhammad, ya, surah nomor 47, ayat 24, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka memperhatikan, mentadabburi, merenungi makna Al-Quran, ya? Atau memang hati mereka ada kuncinya? Makanya para sahabat ridwanullah alaihim berlumba-lumba mempelajari Al-Quran dari Nabi SAW. Yang bisa belajar dari sahabat yang sudah kuasai, mereka belajar dari para sahabat. Ya, sahabat belajar dari sahabat ridwanullah alaihim. Sampai mereka menguasai ya, bacaannya, merenungi maknanya, menerapkan dalam hidup, menghafal, menerapkan dalam hidup. Itu yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Beberapa sahabat mengatakan kami tidak melewati 10 ayat Al-Quran dalam sehari kecuali kami sudah membacanya, kami sudah merenungi maknanya, memahami hukum-hukumnya, dan juga kami menghafal dan menerapkan dalam kehidupan. Yang ketiga, diamalkan isinya dan didakwakan. Ya. Diamalkan isinya dan didakwakan. Anda bisa lihat surah Al-An'am, surah nomor 6 dalam Al-Quran. Ya. Ayat 19. Ya. Ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagha. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra? Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahu wahidun wa innani bari'un mimma tusyrikun. Katakan hai Muhammad, siapa yang lebih kuat persaksiannya? Katakan adalah Allah. Ya, pasti semua ini Allah yang paling benar. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran diwahyukan kepadaku supaya dengan dia
aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Jadi Nabi SAW sudah sampaikan Al-Quran ini. Ya, untuk jadi peringatan. Apakah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak mengakuinya. Katakan, sesungguhnya dia Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Saksi bahasan kita potongan ayatnya. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia, Al-Quran, aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang. Ya. Jadi di sini Allah SWT memerintahkan untuk itu. Ya. Al-Quran juga jadi petunjuk. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185 tentang puasa Ramadan ya. Terjemahannya, bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Itu Al-Quran, fungsinya luar biasa, petunjuk. Ya. Dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 9, Allah SWT juga berfirman, Al-Isra, surah nomor 17 ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, ya. Dan juga memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, ya, mengenai amal-amal soleh yang mereka kerjakan, bahwasanya semua itu akan ada pahala atau balasan yang besar untuk mereka. Yang kelima, Al-Quran bisa menjadi obat dan kasih sayang. Ya. Allah SWT tunjukkan kasih sayang rahmatnya dengan Al-Quran itu. Ada sebuah buku yang saya pernah bedah ini di dunia, Ruqyah mengobati jasmani dan rohani. Ditulis oleh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Idan. Nah, ini buku kurang lebih ya, kecil sebenarnya, tapi di sini 177 halaman kurang lebih ya. Ini tentang Ruqyah. Saya pernah bahas panjang lebar dan ini penulis sangat menarik. Dia membedah, ini bukan tulisan kami ya. Cuman memang buku ini saya lihat cukup bagus dalam masalah Ruqyah. Dan di sini dijelaskan kalau Ruqyah itu bukan hanya sekedar untuk mengobati orang kesurupan, kena sihir, gangguan syaitan, ketindian dan sejenisnya atau ain. Tapi dia bisa untuk semuanya. Anda lagi gundah, gelisah, sedih, ya, baca Al-Quran. Anda lagi ingin dapat petunjuk, baca Al-Quran. Minta dengan Al-Quran itu Anda agar Allah berikan petunjuk. Bisa. Allah sebutkan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 82. Penyakit apapun ya, selain sihir dan segala macam juga bisa sembuh dengan Al-Quran. Jadi Ruqyah syariah bukan hanya pada saat kesurupan atau diganggu oleh syaitan atau kena sihir. Keumuman firman Allah SWT surah Isra surah nomor 17 ayat 82 Anda renungi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat, obat ini. Syifa itu obat, penyembuh, dan juga rahmat, kasih sayang Allah di situ. Allah akan jadikan sebagai penyembuh, penghilang gundah, ya. Rahmat bagi orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Karena mereka tidak mau ambil pelajaran dari situ. Yang keenam, sebagai peringatan. Ya, bagi orang-orang yang mau membuat dirinya supaya dia sadar tentang apa tujuan dia hidup di muka bumi ini. Akan ada kehidupan akhirat. Al-Quran datang sebagai peringatan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Qaf, surah nomor 50 ayat 45. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Qaf, surah nomor 50 ayat 45. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut akan ancamanku. Maksudnya akan muncul rasa takut kita kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Dan Allah sudah mudahkan sebagai pelajaran. Siapapun yang ingin belajar bisa. Walaupun bukan orang Arab bisa belajar Al-Quran. Sebagaimana Anda ketahui kalau Anda sudah bisa baca Quran, bisa Anda belajar. Allah sudah jelaskan dalam surah Al-Qamar. Surah nomor 54. Ini berulang kali Allah ulangi ayat ini ya. Di ayat 17, surah Al-Qamar, surah nomor 54, ayat 17-nya. Ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 kali Allah ulangi ayat ini, potongan ayat ini.
Di surah yang sama, surah Al-Qamar, surah nomor 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, peringatan. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Ada enggak yang mau belajar? Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran kepada kita. Ya. Dan Allah akan melindungi orang yang membaca Al-Qur'an, teman-teman sekalian. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Isra 17 ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila kamu membaca Al-Qur'an, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding penutup. Ya. Jadi luar biasa gitu. Anda bisa lihat keajaiban Al-Qur'an ini. Kalau ada orang yang naudzubillah kena sihir, kesurupan, ya, pernah belajar ilmu-ilmu kebatinan dan segala macam ini, Anda bacain aja ayat-ayat Al-Quran kalau Anda ikhlas dengan niat ruqyah, maka Anda akan lihat bagaimana reaksinya. Panas tubuhnya, kadang-kadang kesurupan, kadang-kadang pingsan. Ya. Anda bisa dengarin di YouTube cukup banyak, ketik ayat-ayat ruqyah Anda dengarin, Anda bisa rasakan bagaimana reaksinya. Syaitan-syaitan itu merasa kepanasan. Al-Quran ini abadi, tidak akan pernah berubah. Dari awal turun di zaman Nabi SAW sampai menjelang hari kiamat, tidak akan pernah berubah. Dan tidak akan pernah bisa ada yang mengubahnya. Tidak membosankan Al-Quran itu. Diulang-ulangi baca, selalu saja ada pelajaran baru yang didapatkan. Bagi pecinta Al-Quran tahu masalah ini. Terdapat informasi masa lalu, ya, umat-umat sebelum kita. Masa akan datang, ya, tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka terinci, ya. Dan juga akan menjadi kejayaan bagi orang yang mengamalkan isinya. Ini fakta yang tidak bisa terdustakan, teman-teman sekalian. Sekarang 1443 Hijriah, berarti sudah 1443 tahun yang lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Bagaimana kurang lebih ya 90 tahun sekian, belum sampai 100 tahun yang lalu, pada saat kita sudah tidak jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, maka umat Islam tidak lagi memimpin dunia. Tapi dari tahun 1 Hijriah sampai 11 Hijriah, Nabi SAW terapkan Al-Quran. Khulafaur Rashidin, dari tahun 11 sampai tahun 40, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ridwanullah alaihim, juga menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Kemudian datang Umayyah, 40 sampai 132. Datang dinasti Abbasiyah, 40 ya, sampai 656 Hijriah. Kemudian datang Uthmaniyah, ya. Kurang lebih 600 ya, 670-an ya, sekian gitu, itu sampai 678 lah ya, kurang lebih dinasti Uthmaniyah itu, kemudian sampai kurang lebih tahun 1924 Masehi yang lalu saja berubah menjadi Republika Turki. Maka pada saat itu Al-Quran sudah tidak lagi mereka jadikan pedoman. Nah, maka di saat itu umat Islam terpuruk. Padahal sebenarnya kejayaan ada depan mata kita. Dan ini yang membuat dulu para ilmuwan di Spanyol berkembang pesat, ya. Seperti munculnya Abbas bin Ahnas, seorang yang menemukan teori penerbangan awal yang dikembangkan tulisan dan teori beliau oleh dua orang adik kakak dari Inggris, sehingga mereka yang terkenal sebagai pembuat pesawat terbang. Kemudian ada Al-Jabar yang menulis kaidah ilmu matematika hanya dikenal dengan metode Al-Jabar, ya. Kemudian juga ada subhanallah saya lupa, Al-Jazuri namanya kalau seingat saya, yang menemukan listrik, dan beberapa orang-orang yang lain yang umat Islam yang terkenal ya, di masa kejayaan Spanyol dulu. Mereka semua itu karena kembali kepada Al-Quran. Kita tutup teman-teman sekalian dengan bagaimana kalau Anda mengamalkan Al-Quran, Anda baca Al-Quran, Anda jadikan sebagai buah hibah, Anda dapat banyak sekali keutamaan. Kita tutup dengan ini. Karena kalau kita ingin bahas terlalu banyak tentang Al-Quran ini, ya termasuk keajaiban-keajaibannya gitu kan. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat.
Masih lanjutan hadis yang sama, Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarah wa surat Al-Imran fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma gamamatani au ka'annahuma gayayatani au ka'annahuma firqani min tayri sawaffa ya, atau firqani min tayri sawaf ya, tuhajani an ashabihima. Dan bacalah juga ya, Zahrawaini atau dua cahaya ya, Al-Baqarah dan Imran ya. Karena keduanya akan datang pada hari kiamat ya, seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari dan ya, atau dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya bersambung satu sama yang lain. Keduanya akan membela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Lalu kata Nabi SAW, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yatastati'uha al-batala. Dan fokus baca Al-Baqarah, selalu ulang-ulangin. Karena surah Al-Baqarah itu membacanya adalah, serta menghafalnya, mengamalkan keberkahan. Dan meninggalkannya adalah satu penyesalan. Para tukang sihir tidak akan mampu mengalahkannya. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian Nabi SAW memuji orang yang membaca Al-Quran dalam sabda beliau. Tentu tadi hadis sahih itu ya. Ini hadis Bukhari sekarang. Kata Nabi SAW, Al-mu'minu alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujjah. Permisalan yang orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan adalah bagaikan buah utrujjah. Rasa dan baunya enak. Anda bisa ketik di Google ya, utrujjah. Keluar. Kalau saya lihat sih bentuknya ini seperti pir ya, buah pir gitu. Ya, tapi mungkin utrujjah ini lebih kepada, tidak bisa kita bahasakan 100% pir karena banyak jenis pir. Tapi dia memang dalam hadis ini dijelaskan baunya wangi dan rasanya manis. Umumnya buah pir kan manis ya. Tapi yang bau wangi ini adalah utrujjah secara khusus. Kata Nabi SAW, ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Rasanya manis dan baunya juga enak. Wal mu'minu alladhi la yaqra'u al-Qur'ana wa ya'malu bihi kat-tamra. Orang mukmin yang membaca Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan isinya seperti buah kurma. Ta'muha tayyib, rasanya manis, wala rihalaha, tapi tidak ada baunya. Wa mathalul munafiqin alladhi yaqra'u al-Qur'ana kar-raihana. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti buah raihana. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Baunya wangi tapi rasanya pahit. Karena tidak ada gunanya bagi orang munafik baca. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'u al-Qur'ana kal handala. Ya. Ta'muha mur au khabith wa rihuha mur. Perumpamaan ya, orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti handala. Rasanya dan baunya pahit dan tidak enak. Orang yang suka membaca Al-Quran apalagi menghafalnya, maka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Derajat yang tinggi. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi. Ya. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibul Quran, ikra' wartaqi warattil kama kunta tartil atau turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang suka membaca Al-Quran atau menghafalnya, bacalah dan naiklah. Ya, selalu setiap satu ayat diangkat satu derajat. Serta tartilkanlah sebagaimana engkau dulu mentartilnya di dunia. Di sholat malam, di setiap kesempatan dia baca. Karena kedudukanmu adalah akhir ayat yang engkau baca. Maksudnya nanti pada saat dia baca, terus Allah angkat satu ayat satu derajat. Sampai nanti dia sampai derajat tertinggi di surga, baru Allah mengatakan, berhentilah kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Ini luar biasa gitu. Ya, ini kedudukan yang luar biasa. Dan sekian banyak kalau kita mau bahas tentang keutamaan daripada Al-Quran. Semoga ini bisa mewakili tentunya teman-teman sekalian.